تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا عملا صالحا متقبلا آمين يا مجيب السائلين. أنا أقول لكم جميعا أيها الأخوة أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نلتقي مرة أخرى. Kita bisa bertemu kembali في هذه الليلة di malam ini. Ya, ini merupakan al-liqa'u ats-tsalits, pertemuan yang ketiga kita. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat, nikmat dan taufik darinya lah kita bisa berkumpul kembali dalam perkumpulan yang insya Allah taala penuh dengan kebaikan ini. Kemudian salawat beriringkan salam Allahumma salli wa sallim ala habibika wa nabiyyina wa khatimin nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga senantiasa salawat beriringkan salam ini tercurahkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada siapapun yang mereka berpegang teguh kepada ajaran beliau, mengamalkannya hingga yaumul qiyamah. Baik, ayyuhal ikhwah, untuk materi kita pada malam hari ini, ya insya Allah kita sudah ketahui bersama, karena semalam itu kita sudah menyelesaikan ya untuk latihan-latihan dari materi at-ta'am wasyarab. Kita sudah menyelesaikannya, qad intahayna minhu, wa insyaallah taala fi hadhihi lailah, di malam ini kita akan memasuki judul baru, yakni al-wahdatu as-sadisah, bagian yang keenam atau bab yang keenam dengan judul as-salatu. Ini akan kita bahas 4 pertemuan ke depan, ya, plus dengan latihan-latihannya nanti insyaallah taala. Jadi seperti itu ya. Kita saat ini sudah berada di al-wahdatu as-sadisatu. Berarti tinggal berapa wahdah lagi? Tinggal berapa bab lagi? 2 bab lagi. Ya, kalau seandainya ini sudah selesai, nanti tinggal al-wahdatu sabi'ah, bab yang ketujuh, dan al-wahdatu as-saminah, bab yang ke-8. Kalau 8 bab sudah selesai, walillahil hamd, alhamdulillah, berarti antum sudah menyelesaikan yang untuk dialog-dialognya dari jilid 1A. Nanti tinggal melanjutkan ke 1B secara otomatis insya Allah taala bagi yang berkeinginan untuk melanjutkan. Seperti itu ikhwan ya. Baik. Nah, qabla an nabda'a nahnu, sebelum mulai seperti biasa, ana uridu an as'alakum wahidan fawahidan, fa ana sa'abda minka ya Ustaz Yusuf. كيف حالك في هذه الليلة؟ بخير يا أستاذ، الحمد لله. يبدو أنك الآن في غرفة النوم. أنا في غرفة النوم. نعم. في غرفة النوم صحيح؟ صحيح. نعم، أنا عرفت هذا. نعم. وأنت يا الأستاذ أسمين، كيف حالك في هذه الليلة؟ Alhamdulillah بخير الحمد لله Ustaz. تمام. نعم. وهنا يا أخنا أحبيب، كيف حالك يا أحبيب؟ الحمد لله بخير يا أستاذ. هل تناولت العشاء يا أحبيب؟ م- نعم. تناولت. تناولت. أنا نعم تناولت. تناولت، أيوة نعم، بارك الله فيك. طيب، وهنا وكيف حالك يا أقصى؟ أنت بخير؟ أنا بخير. نعم. وهل تناولت العشاء؟ تناولت العشاء يا أقصى؟ طيب، لا تفهم؟ نعم، لا بأس، خير. Khair insya Allah ayo ikhwah. Berarti di majmu'ah ini, kelompok ini kita ada syaikhani wa syabani ya. Ada syaikhan dengan syab. Sebenarnya bukan syab sih. Murahiq ya. Murahiq. Barakallahu fikum jami'an ayyuhal ikhwah.
طيب والآن نأتي نحن إلى موضوعنا في هذه الليلة الوحدة السادسة ya, bagian yang keenam tentang as-salatu. Nah. طيب أيها الإخوة نأتي إلى الحوار الأول انظر واستمع وأعد. Nah, kita buka untuk judul kita pada malam ini dengan mempelajari al-hiwar al-awwal ya, dialog yang pertama. Di sini kita dapati dialog ini antara Mustafa dengan Qusay ya, Mustafa dengan Qusay. Baik, ana sa'aqra lakum, ana akan bacakan marratain, dua kali ya. Istami'u jayyidan, silakan disimak baik-baik. Aina tusalli as-salawatil khamsah? Usalli az-zuhra wal 'asra wal maghriba wal 'isya'a fi masjidi Bilal. Wa aina tusalli al-fajra? أصلي الفجر في البيت. لماذا تصلي الفجر في البيت؟ لا أسمع الأذان. هل تستيقظ متأخرا؟ نعم، بعد صلاة الفجر. استيقظ مبكرا. لا أستطيع، أعمل في الليل. ضع المنبه بجانبك. هذه فكرة طيبة. جزاك الله khairan. Baik, sekali lagi ikhwan, silakan disimak. Nah, aina tusalli salawatil khamsa? Usalli zuhra wal asra wal maghriba wal isya fi masjidi Bilal. Wa aina tusalli al fajra? Usalli al fajra fil bait. Limadha tusalli al fajra fil bait? لا أسمع الأذان. هل تستيقظ متأخرا؟ نعم، بعد صلاة الفجر. استيقظ مبكرا. لا أستطيع، أعمل في الليل. ضع المنبه بجانبك. هذه فكرة طيبة. جزاك الله خيرا. نعم. طيب، هذا الحوار أيها الإخوة sahlun jiddan. Sangat mudah ini ana yakin. Eh, Tidak ada kosakata yang menurut ana yang baru di sini kecuali mungkin satu atau dua kata saja. Selain itu insya Allah antum sudah terbiasa. Nah, ala kulli hal bagaimanapun tetap akan anda jelaskan. Semoga melalui penjelasan ini sebagai bentuk murojaah kita, pengulangan kita, dan ada faedah yang bisa kita petik. Nah, jadi ikhwan sekalian, untuk dialog kita pada malam hari ini al-hiwarul awal. Nah, ini dialog antara Mustafa dengan Qusay. Nampaknya Mustafa dengan Qusay ini dua orang sahabat. Nah, mereka sahabat, berteman cukup baik ya. Nah, pada suatu hari ceritanya ya Mustafa ini bertanya-tanya kepada Qusay. Mereka berbicara masalah akhirat ya. Aina tusalli as-salawatil khamsah? Aina tusalli sudah paham ya? Aina, di mana engkau salat as-salawatil khamsa, salat lima waktu ya, di mana engkau salat lima waktu, itu kan kepanjangan kan, jadi kita simpelkan saja, di mana engkau salat lima waktu. Jadi salat lima waktu itu bahasa Arabnya aslinya ya as-salawatu al-khamsu, itu salat lima waktu. Kok di sini jadi as-salawatil khamsa Ustaz? Nah, itu karena ada perubahan-perubahan, ada faktor-faktornya. Itu dibahas di ilmu nahwu. Itu tidak kita bahas sekarang. Tapi kalau ada yang bertanya nanti akan Anda jelaskan. Ya. Aina tusalli as-salawatil khamsa? Maka kata Qusay, usalli zuhra wal asra wal maghriba wal isya fi masjidi Bilal. Nah, ini untuk antum yang belum tahu, nah yakin sebagian sudah tahu ya. Perhatikan ini, ana garis bawahi. Ketika Mustafa bertanya kepada Qusay, di mana kamu sholat? Perhatikan, kamu sholat, bahasa Arabnya tusolli. Dia diawali oleh huruf ta, menunjukkan anta. Halas, tusolli. Nah, Qusay dia menjawab, apakah dia menjawab bilang tusolli? Enggak.
Beda ya, karena Kusoi di sini bilang saya sholat, maka beda dengan kamu sholat. Kamu sholat fil lughatil arabiyyah dalam bahasa Arab tusalli. Tapi kalau saya sholat nah kita latihan ya, mengubah kata ganti ya di sini ya. Nah, usolli berarti kesimpulannya kalau kita menggunakan kata kerja, kalau anta itu oh Ustaz pakai ta, kalau anta pakai ta, kalau ana pakai hamzah. Harokatnya bagaimana? Harokatnya jangan diubah. Kalau dia harokat awalnya dhamma, dhamma kita kasih dhamma usolli. Kalau ta tusolli ya seperti itu. Nah, jelas insyaallah ya. Usolli zuhra wal asra wal maghriba wal isya'a fi masjidi Bilal. Perhatikan di sini kalau tidak ada alif lam jangan ditambah, jangan pula nanti bacanya fil masjidi Bilal Ustaz. Enggak. Jangan ditambah ya di sini fi masjid Bilal, di masjid Bilal. Usolli zuhra wal asra wal maghriba wal isya. Baru empat nih. Kan Mustafa bertanya tentang sholat lima waktu. Makanya di kelanjutannya di sini Mustafa bertanya kepada Qusay, wa aina tusallil fajra? Wa aina tusallil fajra? Dan di mana engkau sholat subuh? Sholat fajar itu sholat subuh ya. Maka kata Qusay, usallil fajra fil baiti. Saya sholat fajar atau saya sholat subuh di rumah. Fil baiti maknaha di rumah. Ini anak terjemahkan untuk murojaah kembali ya, teman-teman ya. Untuk murojaah kembali. Baik, tentunya sebagai teman yang baik, Mustafa di sini bertanya, kok bisa sholat subuhnya di rumah? Maka Mustafa bertanya, limadha tusallil fajra fil bait. Hah? Kenapa engkau sholat subuh di rumah? Apa kata pesoy alasannya? La asma'ul adzan. La asma'ul adzan. Perhatikan bahasa Arabnya saya mendengar itu asma'u. Kalau saya tidak mendengar, tambahkan la saja di depannya. Asma'u saya mendengar, saya tidak mendengar la asma'u. La asma'ul azan kata Qusay. Saya tidak dengar azan. Tidak dengar azan akhirnya kebablasan. Jadi sholatnya tidak bisa di Masjid Mustafa. Maka Mustafa di sini bertanya lagi, hal tastayqidu mutaakhiran? Ya, mutaakhiran sudah pernah diambil ya sebelumnya ya. Apakah engkau bangun tidur mutaakhiran? Mutaakhiran maknanya telat. Apakah engkau bangun tidur telat atau bahasa lainnya engkau kesiangan ya? Ya. Apakah engkau bangun tidur telat? Kata Qusay, "Na'am, ba'da salatil fajri." Hmm. Jadi setelah salat subuh baru bangun. Nah, ini ada dua kemungkinan. Maksud ba'da salatil fajri ini kemungkinan pertama, matahari dah terbit dia baru bangun. Kemungkinan kedua dan kita berbaik sangka di sini nampaknya Qusay ini baru bangun tidur ketika orang sudah selesai melaksanakan sholat di masjid. Dia baru bangun. Jadi tidak dapat jemaahnya di masjid. Ya, itu kemungkinannya ya. Karena di sini masih umum dia bilang setelah sholat subuh dia baru bangun. Tidak bisa sholat subuh di masjid. Nah, maka Mustafa sebagai teman yang baik yang saling menasihati dalam kebaikan, apa kata Mustafa? Istayqiz mubakkiran. Perhatikan di sini kalau kita mau bilang dalam bahasa Arab bangunlah dari tidur itu istayqiz. Kita pengen bangun temen nih. Kita bilang ayo bangun 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 maksudnya bangun tidur. Maka bahasa Arabnya istayqiz istayqiz istayqiz. Kenapa Ana bilang ini? Karena ada dulu pernah kejadian waktu Ana masih mondok ya, jadi ada salah seorang ustadz ya, beliau pengabdian dulu ketika membangunkan teman-teman Ana sholat subuh nih. Apa bahasa Arabnya? Kum. Padahal kum kan untuk berdiri, bukan untuk orang bangun tidur. Ya, kalau kita pengen nyuruh orang bangun tidur, kita bilang istayqiz ya atau istayqizu bangun 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 bukan qum. Walaupun secara 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 umum memang artinya sama-sama bangun,
Tapi kalau qum ini bangun berdiri. Sedangkan istayqiz itu bangun dari tidur. Paham insyaallah ya? Istayqiz mubakkiran. Bangunlah lebih awal. Mubakkiran ini lawannya mutaakhiran. Bangunlah lebih awal. Apa kata Qusay? La astati, kata dia. Astati, kita astati dulu ya. Artinya saya bisa. Kalau ditambahkan la depannya menjadi saya tidak bisa. La astati, saya tidak bisa. A'malu fil lail. A'malu maknaha saya bekerja fil laili di malam hari. Nampaknya lembur si Qusay ini. Lembur, tidurnya telat, imbasnya bangunnya telat. Dan berimbas lagi tidak bisa sholat berjamaah di masjid. Nah, ya jadi ini terutama untuk siapa di sini Aqsa sama Ahbib juga tidurnya jangan terlalu malam ya. Harus tidur tepat waktu maksimal jam 10 lah kecuali kalau memang ada hal yang mau dikerjakan. Nah, dan juga untuk kita semua ya. Nah, karena begadang sangat tidak dianjurkan. Nabi Yuna, ya, Nabi kita tidak pernah begadang kecuali di beberapa perkara yang memang mengharuskan untuk begadang. Nah, la astati a'malu fil lail, kata Qusay, saya kerja di malam hari. Maka kata Mustafa, do'i ini aslinya adalah artinya letakkanlah al-munabbih ini bisa artikan sendiri ya. Nah, ini munabbih ini. Nah, letakkanlah al-munabbih bijanibika di sampingmu. Ini solusi ini. Maka kata Qusay, hadhihi fikratun thayyibatun. Fikrah maknaha ide atau ide ya. Cara bacanya seperti itu, Anda lupa. Ini ide thayyibah yang bagus. Ini ide yang bagus. Jazakallahu khairan. Kita sering bilang ini jazakallahu khairan, harus tahu artinya. Jazakallah artinya semoga Allah membalasmu khairan dengan kebaikan. Ya. Maka kalau kita mau jawab di sini tambah kusoi, tambah Mustafa, kita bilang wa iyyaka. Wa iyyaka itu artinya dan juga semoga engkau mendapat balasan yang baik dari Allah ya. Dan juga semoga engkau pun demikian. Nah, baik, ayyuhal ikhwah, itu saja yang bisa Anda sampaikan. Nampaknya pembahasannya agak melebar sedikit ya. Namun secara umum yang Anda harapkan dari penjelasan Anda tadi, kita semua bisa memahami maksud dari dialog antara Mustafa dengan Qusay ini. Yang pertama dari segi bahasanya ya. Dari segi bahasanya diambil faedahnya, nanti dipraktekkan. Dipraktekkan. Nah, baik, ila huna ayyuhal ikhwah, sampai di sini. Hal min su'alin, ada pertanyaan? Silakan. Silakan dicek-cek dulu ya. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Alas, Masya Allah. Nggak ada ya? Oh, Alhamdulillah. Ada? kalau nggak salah di latihan kemarin, fikroh itu diartikan paragraf Ustaz ya. Itu kalau pakai qaf. Oh, Nah, sedangkan ini menggunakan kaf. fikrot, Nah, fikrot. Oh. al-fiqrah itu paragraf. Tapi kalau al-fiqrah itu ide atau pemikiran. Ya. Nah, alas. Alas. Nah, soalun akhar ayyuhal ikhwah, ada lagi. Aqsa, Ahbib, wal Ustadz Asmin. Hayya, hayya. Salu. Tanyakan ya. Jangan sampai malu nih, tidak boleh malu. Tidak boleh malu. Nah. Baik, as-sukut. Nampaknya diam ya. Dan Anda punya rumus. Kalau diam berarti paham insyaAllah ya. Nah, khair. Kalau sudah paham semua, jadi kita masuk ke sesi selanjutnya. Qira'atu al-hiwar. Baca dialog. Nah, Anda akan mulai dari yang pertama kali masuk. Al-Ustaz Yusuf, Ana uriduka an taquma maqama Yusuf, an taquma maqama Mustafa, ma'aziratan. Anta Mustafa ya Ustaz Yusuf. وأنت يا الأستاذ أسمين، الأستاذ أسمين أنت قصي. نعم تفضل.
تفضل. أين تصلي الصلوات خمسة؟ أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المسجد في مسجد بلال. أيوه صحيح. هيا. وأين تصلي الفجر؟ صلي فجر في البيت. لماذا تصلي الفجر في البيت؟ لا أسمع الأذان. مم. هل تستيقظ متأخرا؟ نعم بعد صلاة الفجر. استيقظ مبكرا. لا أستطيع لا أستطيع أعمل في الليل. جميل. ضع ضع منبه ضع المنبه بجانبك. مم. هذه فكرة طيبة. جزاك الله جميل، جزاك الله خيرا. خيرا. أيوه. الآن تفضل يا الأستاذ أسمين، أنت مصطفى ويكون صاحبك الأستاذ يوسف قصي. نعم تفضل. أين تصلي صلاة الخمسة؟ ulangi coba. Aina. أين تصلي صلاة الخمسة؟ As-salawa. Ini ada harokat di sini. As-salawa fil khamsa. أين تصلي أين تصلي الصلاة خمسة؟ Bukan salati, tapi aina tusalli salawati. Oh ya, ya. Nah. أين أين تصلي الصلوات في الخمسة؟ Hmm. صلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مسجد بلال. Allah. وأين تصلي الفجر؟ صلي الفجر في البيت. لماذا تصلي الفجر في البيت؟ لا أسمع الأذان. Nah. Wasil. هل تستيقظ متأخرا؟ نعم، بعد صلاة الفجر. استيقظ مبكرا. Mubakkiran. استيقظ مبكرا. Hmm. لا أستطيع أعمل في الليل. Hmm. دعا مدا منا منبها. Doa Nah. munabbiha biji nibika. Nah, ahsanta, sebentar. Bukan doa ya. Do'in Ya, munabbiha. doi. Doi munabbiha bijanibika. Nah. هذه فكرة طيبة. جزاك الله خيرا. وجزاكم الله خير الجزاء يا أستاذ يوسف ويا أستاذ أسمن. قراءة جيدة. نعم. الآن أنا أريد Nah, يا أخانا أقصى موجود. نعم. إن شاء الله. أنت مصطفى. أنت مصطفى. ويا أخانا أحبيب موجود يا أحبيب. نعم. نعم. أنت يا أحبيب أنت قصي. تفضل. نعم silakan. أين تصلي صلاة الخمسة؟ الصلوات. الصلوات الخمسة. نعم. صلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مسجد البلال في مسجد أيوة. بلال. Mhm. وأين تصلي الفجر؟ تصلي الفجر
في البيت. Mhm. لماذا تصلي الفجر في البيت؟ لا أسمع أذان. Jamil. هل تستطيع متأخرا؟ Coba ulangi. نعم Hal. Sebentar. Coba ulangi tadi. Hal. هل تستيقظ متأخرا؟ Hal. نعم بعد صلاة الفجر. Ba'da salat فجر. fajar. Nah, la ba'sa. Wasil, lanjut. استيقظ مبكرا. لا لا أستطيع أعمل في الليل. Mhm. ضع المنبه بجانبك. هذه فكرة طيبة. جزاك الله خيرا. أحسن ما شاء الله جميل. طيب الآن يا أخانا أحبيب تفضل أنت مصطفى ويا أقصى أنت قصي. أين silakan. أين تصلي أين تصلي للصلاة صلوات الخمسة؟ Nah, أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المسجد بلال. jangan ada alif lam. Fi masjidi. في مسجد بلال. Ahsanta. Wasil. أين تصلي الفجر؟ Hmm. أصلي فجر في البيت. Hmm. لماذا تصلي الفجر في البيت؟ لا أسمع الأذان. هل تستيقظ متأخرا؟ لا أستيق لا أستطيع Dengan itu. أعمل في الليل. Ahsanta. نعم. نعم بعد صلاة الفجر. Ayo. استيقظ مبكرا. لا أستطيع أعمل في الليل. ضعي منبه بجانبك. هذه فكرة طيبة. جزاك الله خيرا. أحسن. أحسنتما وجزاكم الله خيرا يا أخانا أقصى ويا أخانا أحبيب بارك الله فيكما. Baik, sekali lagi ikhwan, apakah ada yang mau ditanyakan? Tafadhalu is'alu. Yang itu Ustaz, al-baiti sama al-masjidi. Fil fil baiti sama fi masjidi. Itu gimana? Nah, alif lamnya ya. Iya, alif lamnya. Nggak ada. Betul. Kenapa tadi Ana mewanti-wanti dari awal supaya ketika kita menyebutkan atau membaca fi masjid Bilal jangan ditambahkan alif lamnya di depan al-masjid karena memang di sini kondisinya berbeda. Oh iya iya, ada keterangannya tambahan ya. Betul. Kalau fil baiti ini dia rumah. Maksudnya rumah saja. Tidak ada keterangan tambahan rumah itu rumah siapa. Sedangkan di Masjid Bilalin ini berarti nama masjidnya Masjid Bilal. Kecuali kalau masjidnya ini Bilalnya itu dihapus. Boleh kita tambahkan alif lam depannya. Oh iya. Penjelasan sederhananya seperti itu. Namun kalau mau kita kembali ke ilmu nahwu, kenapa kok di sini tidak ada alif lam? Ustaz, di sini ada alif lam. Karena sekali lagi keadaannya berbeda. Kalau yang di sini di Masjid Bilal ini, dia kondisinya di sini ya dia sebagai mudhof dan syarat mudhof itu tidak boleh ada alif lam. Itu penjelasan nahwunya. Tapi Oh, penjelasan pertama kalau bisa dipahami itu sudah iya, lebih iya. baik. Nah, kelas. Nah, silakan. Soalun akhar. Nah, begitu pula ya, ikhwan. Eh, misalnya ada kata benda, kemudian kata benda ini sudah dinisbahkan ke domir atau kata ganti. Sebagai contoh, misalnya kita punya kata benda satu, qalamun. Qalamun, ma makna qalam ayyuhal ikhwah? Pulpen. Pulpen. Kalau ditambah ana menjadi Alami. qalami. Kolamu. Punya. Qalami, ya. Qalamun ketemu ana menjadi qalami. Pena menjadi pena saya. Nah, ketika dia sudah bergabung dengan huruf lain, seperti contohnya yang tadi saya sampaikan qalami, jangan ditambahkan alif lam, maka jangan bilang al-qalami. Nah, tidak bisa ya. Tidak bisa. Nah, begitu pula kalau dia sudah ada tanwin, jangan tambah alif lam.
Kalau dia sudah ada alif lam, jangan dikasih tanwin. Nah, emang sudah ada apa porsinya masing-masing. Nah, insya Allah kita akan terbiasa nanti semakin sering belajar. Nah, ada yang mau bertanya lagi silakan. Solil fajro sama itu. Solatil fajri. Itu Aina, sama itu. Usolil usolli fajro sama solatil fajri. Itu gimana sih? kalau usulil fajr saya sholat subuh. Kalau Usolil salatil fajri. fajri sholat subuh. Satunya ada unsur kata kerja yang pertama, yang kedua tidak ada unsur kata kerja. Atau bagaimana Pak? Solatil fajri sama tusolil fajro fil baiti. Al-fajronya maksudnya ya? Iya, fajro sama fajri. Naam, dua-duanya sama. Nah ini ya, oh ya ini betul. Arti Tusallil fajra dengan salatil fajri. Nah, al-fajri sama saja. Maknanya tidak ada yang beda, hanya yang membedakan kondisinya saja. Tentunya yang bertanggung jawab untuk masalah ini, perubahan harokat akhir ini ilmu nahwu, ya. Jadi kalau mau pandai harokat akhir, nahwu. Nah, kalau mau pandai kalau disukunkan gimana, Ustaz? kata, Boleh kan? itu sorot. Disukunkan. Kenapa? Kalau disukunkan aja biar nggak bingung. Kalau kita mau disukunkan, boleh. Namun hanya dalam pengucapan, tidak masalah. Cakapan ya. Nah, dalam percakapan tidak masalah. Sebagai contoh kita bilang, ana urid an adhab ilal masjid. Ana urid sukun sudah. An adhab sukun sudah. Ilal masjid sukun sudah. Itu tidak masalah dalam percakapan. Bahkan orang Arab pun sering. Namun ketika dalam tulisan, wajib memberi haknya. Jangan nanti kita tulis al-fajr kita tulis sukun di ujungnya. Maka kita sudah melanggar kaidah bahasa. Namun kalau untuk pengucapan bebas, ya. Kita bilang misalnya siapa namamu, kita tidak perlu bilang mas muka. Kita cukup bilang masmuk, masmuk. Nah, seperti itu ya. Baik. Kelas, soalun akhir ada lagi? Lupa Mi, ada pengaji, ada ini, Zoom meeting. Kalau ba'da solati sama Iya, bilang ngobrol aja kan. limaza Rapat. tusolli itu gimana, Ustaz? Bedanya? Hmm. Gimana tadi? Jam berapa? Bedanya yang maza tusolli ada dan ini ba'da solati. Tidak. Kalau yang lima datu soldi ini kata kerja. Artinya kenapa engkau sholat? Sedangkan ini setelah Ba'da sholat. solat. Maksudnya Oh, pertama tadi ada kegiatannya, sedangkan ini hanya penyebutan sholat fajar secara umum. Tidak ada di situ sholat gitu. Maksudnya tidak ada perbuatan di situ. Paham? Nah ini kata kerja, sedangkan ini bukan kata kerja. Ini kata benda. Sholat itu kata benda. Baik, ada lagi silakan, ikhwan. Naam. Idza kana ma fi soal, kalau memang tidak ada pertanyaan, fanantaqilu nahnu, maka kita pindah ke halaman selanjutnya ya. Sebentar ini siapa yang baru ini? Oh, Ustaz Yayat. Naam, ahlan Nah, wa Ustaz, la ba'sa. ana nasi, Ustaz. Naam, la ba'sa ya. Nasi. Naam. Baik, ayyuhal ikhwah, nantaqil nahnu ila safa allati ba'daha, halaman selanjutnya al-mufradat ya, seperti biasa sudah menunggu kita semua di sini. Al-mufradat, al-ardu, unzur wastami wa a'id. Nah, pertama di sini ada az-zuhru, al-asru, al-maghribu, al-isha'u, sama al-fajru satu lagi. Ini namanya as-salawatu al-khamsu. Ya, sholat lima waktu. Nah, kemudian kita ada wadoa. Nah, wadoa ini ya kalau kita mau penjelasan agak lebih mendalam, dia ini asal kata dari kata kerja perintah
Do' tadi. Waktu si Mustafa atau Qusay, sebentar saya cek dulu. Nah, Mustafa memberi nasihat kepada Qusay, letakkanlah kata dia, do'. Nah, itu asal katanya wado'a, artinya meletakkan. Ya, kata kerja perintahnya do'. Alas. Nah, kemudian yasma'u. Yasma'u ini asal kata kerja dari kata kerja yang asma'u. Ketika Mustafa bilang la asma'u. Nah, berasal dari kata yasma'u, mendengar. Ya'malu, ya itu yang perkataan la a'malu, ya, a'malu itu berasal dari kata ya'malu. Ya, hanya perubahan kata ganti saja. Yastati'u bisa, ya yastati'u bisa. Kemudian al-lailu ini malam, bijani bika di sampingmu, munabbihun. Munabbihun ini kalau di teks ini, ya di dialog ini, di buku ini yang sedang kita pelajari ini, artinya adalah jam waker atau alarm. Itu munabbihun. Nah, baik. Hal min soal ayyuhal ikhwah, ada yang mau ditanyakan tak kira-kira? Mana yang belum paham? Paling-paling kalau anak pribadi merasa kita perlu latihan di menggunakan kata ganti, ya, karena pasti ada yang belum tahu. Kalau misalnya saya makan bahasa Arabnya apa, kamu makan, dia makan, ini perlu, ya, ini perlu agar kita terbiasa. Baik, ada lagi kawan? Istaikis sama astaikis. Kalau Astaikis Hmm, beda di depannya aja, Ustaz. ya itu berimbas ke beda juga artinya. Kalau astayqiz artinya saya bangun tidur. Kalau istayqiz bangunlah. Beda, ya, beda. Sebagai contoh misalnya kita bilang pergilah. Apa bahasanya pergilah? Izhab. Izhab. Berarti kan idhab. Tapi kalau saya pergi, apa? Azhab. Adhab. Nah, begitupun ya astayqiz dengan istayqiz. Misalnya bahasa Arabnya saya mendengar. Asma'u. Asma'u. Dengarlah Isma. isma. Nah, isma pakai sukun ya. Isma. Dengarlah. Seperti itu. Ada lagi silakan. Kalau usma ada aja. Nah, isma al-adhan atau kalau kita mau dihubungkan Ismail adhan. Kalau harokatnya domah di depan itu ada ini artinya juga. Harokatnya domah di depan maksudnya bagaimana? Ya kan kalau yasma'u, asma'u, isma'u kan. Kalau ini usma'u itu bisa ada juga Ustaz, artinya. Yang mana? Ana belum paham. Maksudnya Hmm. gimana? Kan kalau asma'u kan saya mendengar. Nah, Kalau isma'u dengarlah. Kalau usma'u itu gimana? Ada nggak kalau Ustaz? isma, sepengetahuan Ana belum ada. Oh nggak ada. Nah, sepengetahuan Ana ya, sebatas pengetahuan Ana. Kalau usma, Ana tidak tahu artinya apa. Maksudnya belum tahu. Kayak kayak unzur kan unzur bukan Oh, inzur. Nah gitu ya. nah, kalau yang seperti itu memang sudah ada apa namanya rumusnya. Jadi Ada aturannya ya. tidak bisa kita terapkan semua ke kata kerja. Misalnya Ya, ya. untuk kata kerja mendengar, kata kerja perintahnya isma. Tapi kalau melihat unzur. Jadi unzur ini tidak boleh kita bilang jadi inzar atau isma menjadi usmu. Tidak bisa ya. Mereka sudah ada ketentuan-ketentuannya. Di mana kita pelajari itu ilmu sorof. Jadi perubahan-perubahan seperti itu tugasnya ilmu sorof. Ya, hanya saja sekali lagi ikhwan, Ana pesan di sini bersabar. Kita sekarang belajar bahasa, bukan tata bahasa. Ya, itu hanya sampingan saja kalau kita bertanya ya. Bukan fokus tujuan kita. Di sini kita step by step ya, sedikit demi sedikit kita mempelajari bahasanya. Kalau di antara antum ada yang bertanya,
Kenapa kok kita belajarnya dialog terus, Ustaz? Karena pengen sekali-kali nahwu gitu kan. Agak gatel nih pengen belajar nahwu atau sorof. Jawabannya karena kita belajar bahasanya dulu, sudah terbiasa dengan bahasanya, ungkapannya, antum secara tidak langsung akan memakai sorof. Pasti. Ketika kita bilang aina tusalli as-salawatil khamsa, antum sudah memakai sorof, sudah pakai nahwu di situ. Walaupun antum tidak sadar sebenarnya. Makanya kita belajar bahasa, nanti kalau sudah terbiasa bahasanya, baru kita ke tata bahasa. Ya, tapi itu tidak menghalangi antum untuk bertanya. Kalau pengen bertanya, silakan tanyakan saya. Nah, baik, khalas ikhwan, karena sudah jam 9, nah, maka kita langsung masuk ya ke latihan-latihan di sini. Anak akan bacakan terlebih dahulu. Tadrib, ini tadribun. Ajib anil as'ilati biikhtisar. Ma makna biikhtisar? Ringkas. Dengan ringkas. Ringkas. Naam. Baik. Mana akan bacakan as-soalul awal. Ma as-salawatul khamsu. Gitu. Apa itu salat lima waktu? Mana terjemahkan ya supaya mudah. As-sani madza yusalli Qusayyun fi masjidi Bilal. Artinya, maksudnya kita terjemahkan dari Qusay. Qusay salat apa di Masjid Bilal? Madza yusalli fil bait, ya, maksudnya dia salat apa di rumah? Limadza yusallil fajra fil bait? Kenapa dia salat subuh di rumah? Alasannya apa? Nah, di sini penting kita untuk merubah kata ganti ya. Kalau di dialog tadi dia menggunakan kata-kata a la asma'u a'malu astaikizu. Nah, sekarang ketika kita menjawab nomor 4 ini kita harus menggunakan sudut pandang orang ketiga. Maksudnya apa kita gunakan? Huwa. Gunakan kata huwa. Tapi kita coba nanti ya insya Allah ya. Jangan dibawa pusing dulu. Limadha yusallil fajra fil bait? Kemudian al-khamis, man yastayqidu ba'da salatil fajri? Siapa yang bangun tidur setelah salat subuh? Siapa? Limadha? Ini kenapa? Hubungannya dengan nomor 5 masih kencang ya. Nah, kemudian nomor 7, man yada'u al-munabbiha bijanibi? Siapa yang meletakkan alarm di sampingnya? Nah, nomor 8 ini soal khusus ya. Aina tusalli anta as-salawatil khamsa. Ini paham insyaallah ya. Baik, hal min soal ayuhal ikhwah, ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Silakan. Baik, jika kana ma fi soal maka akan anda mulai dari al-ustadzu. Naam, al-ustadzu Yusuf. Tafadhal al-ustadzu Yusuf, nabda minka iqra as-soal al-awwal. Nah. Mas salawatul khamsu, salatul fajr, Salatu al-fajr, al-fajri. salatul fajri, wa zuhri, wal asri, wal maghribi, wal isya'i. أحسنت هذا الجواب صحيح نعم الآن الأستاذ أسمين تفضل Mada yusolli usayyi fil masjidil Bilal? قصي نعم Usolli zuhro wal asro wal maghribu wal isya'a. والمغرب Maghriba والمغرب isya'a. والعشاء أحسنت هذا صحيح طيب الأستاذ يايت هل أنت تريد المشاركة mau ikut Insya Allah, تفضل anak astarik.
نعم تشترك معنا. السؤال السادس تفضل. ماذا يصلي في البيت؟ قصي يصلي في البيت. قصي تصلي الفجر. يصلي. يصلي في البيت، يعني يعني قصي. لا, soalnya mada yusalli, bukan man. Apa salat fil? Oh ya, yusalli al-fajri fil bait. Kusai yusalli fil fajri fil bait. Naam, Qusay yusalli al-fajra. Yusalli fajri fil Dengan Kusai yusalli al-fajra fil bait. ahsanta. Naam, Qusay yusalli al-fajra fil bait. Jamil. الآن تفضل يا أخانا أقصى. تفضل أقصى. Nomor empat. Naam, Aqsa, silakan. لماذا يصلي الفجر في البيت؟ Nah, bisa diubah ya, nanti ya. Yang Ya. awalnya la asma'u menjadi bagaimana kalau dia tidak mendengar? لا يسمع. La لا yasma'u. يسمع الأذان. Ahsan. La yasma'ul adhan. Insya Allah paham ya yang lainnya. Seperti itu. Kan di dialog tadi Kusoi bilang Mustafa ya. Apa Kusoi? Nah, lupa. Dia bilang la asma'u. Kalau dia di sini pertanyaannya, limadza yusolli? Kenapa dia sholat subuh di rumah? Kan tidak cocok kalau kita bilang saya tidak mendengar. Kan itu itu tidak cocok. Jadi harus kita ubah dulu menjadi dia tidak mendengar. Ahsanta ya Aqsa. طيب بعده أخانا أحبيب. تفضل يا أحبيب السؤال الخامس. من يستيقظ بعد صلاة الفجر؟ مهم. آه، قصي يستيقظ بعد صلاة الفجر. أحسنت. هذا الجواب صحيح. الأستاذ يوسف السادس تفضل. لماذا هو يعمل في الليل؟ أحسنت. هو يعمل في الليل. هذا صحيح. الأستاذ أسمن بعده. Mai mai yada'ul munabbiha bijani bihi. Mustafa. Mustafa. Eh, Yakin Mustafa yang ini meletakkan? oh ya. Kusai. Kusai. Kenapa kira-kira Ustaz Asmin antum pilih Kusa yang meletakkan bukan Mustafa? Ah, bisa? Pakai bahasa Indol, nggak apa-apa. Tadi kan awalnya Mustafa. Kok Hmm. sekarang jadi Kusai? Apa sebabnya? Tafadhal. Ustaz Asmin. Hmm. Ya, eh, karena pertanyaannya yang ditanyakan siapa yang meletakkan di samping. Ya, siapa yang meletakkan alarm di sampingnya? Tadi Ya, kan pertama kali bilang Mustafa, kemudian ya karena Kusai. Mustafa kan menyuruh, Nah, sedangkan ini ditanyakan yang siapa yang meletakkan itunya apa, wakernya. ahsanta. Eh, Berarti jawabannya Kusai ya? Kusai. أي نعم صحيح قصي طبعا. قصي أحسنت. طيب الأستاذ يايا بعده الثامن. Aina tusalli anta salawatil khams? لا لا انتظر. Ana usalli نعم أجيب أنا. usalli salawatil khams fil masjid. في Fil المسجد. masjidi. يعني أنت تصلي الصلوات الخمسة في المسجد. Naam. ما شاء الله بارك الله فيك. وأنت يا أخانا أقصى، أين تصلي أنت الصلوات الخمسة؟ أصلي في المسجد. في المسجد أيضا.
نعم. Yakin? يقين. نعم. وأنت يا أخانا Yakin. نعم وأنت يا أخانا أحبيب أين تصلي أنت الصلوات الخمسة؟ أصلي الصلوات الخمسة في المسجد الكبير. ليس في البيت، في المسجد. في المسجد. أين تصلي الفجر يا أحبيب؟ أين تصلي الفجر؟ مسجد. في المسجد؟ نعم. نعم. طيب وأنت يا مصلي المقصود أين تصلي أنت الصلوات الخمسة؟ أحيانا في المسجد أحيانا في البيت أستاذ. أحيانا في المسجد وأحيانا في البيت. نعم. نعم أحيانا. عادة ما في عادة. Ada. Ah, Berarti 50-50 dong. Nah, adatan di apa? Ma makna adatan di ada tanbih biasanya. banyak ya. Biasanya, selalu. Ada. Adatan biasanya. Kalau kita bilang ahyanan berarti jarang di rumah, jarang di masjid. Ahyanan indama asmaul azan ana fi syari Ustaz. في الشارع. طيب إذا أنت تسمع الأذان وأنت في الشارع. Nah, جيد. Nah, apa namanya? Bukan berkenaan dengan itu sebenarnya. Berkenaan dengan perkataan ahyanan fil masjid oh, fil bait. Kalau kita terjemahkan kan kadang di rumah, kadang di masjid. Berarti yang biasanya di mana? Nah, berarti sebenarnya kalau kita bilang ahyanan pasti ada adatan biasanya. oh, Pasti ada adatan. Kalau ada. masjid jarang, rumah pun jarang, jadi yang biasanya di mana? Nah, tapi bisa dipahami, insyaallah. Bisa dipahami. Adatan Ustaz, adatan. Adatan di masjid, insyaallah. Ahyanan laisa fil masjid. أحيانا ليس في مسجد. نعم يسر الله أموركم جميعا. نعم. Baik, ayyuhal ikhwah, wa bihadza, dengan begini kita sudah menyelesaikan untuk dars untuk pelajaran kita pada malam hari ini. Walillahil hamd, dan insyaallah taala fi al-usbu' al-qadim, pekan depan, fi liqa al-qadim, pertemuan depan insyaallah kita akan melanjutkan materi kita pada malam ini. Kita akan membahas al-hiwar ats-tsani, al-hiwar ats-tsalis, dan latihan-latihan untuk 3 pertemuan ke depan. Baru pekan selanjutnya lagi kita masuk ke al-wahdat al-wahdatu as-sabi'atu, ini bagian yang ketujuh insyaallah. Baik ayyuhal ikhwah, karena ana butuh untuk pindah ke grup selanjutnya, maka ana cukupkan sampai di sini. Dan ana ucapkan kepada antum semua jazakumullahu khairal jazaa wa barakallahu fikum. Nakhtatim bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.